Cek teman-teman, cek teman-teman. Hai teman-teman, hai. Oke, kalian pasti kangen kan duduk di kursi hijau itu? Iya, ini saya di kelas, mahasiswa saya tidak ada, tapi kita tetap ngajar. Baik, teman-teman, kesempatan ini kita kembali lagi akan belajar di mata kuliah grafika komputer. Eh, Ya, cek teman-teman. Kita akan membahas mengenai perpotongan garis dan perpotongan poligon. Jadi, bagaimana sih kita bisa memotong sebuah garis dan memotong sebuah poligon. Jadi ceritanya ketika kita membangun sebuah bidang, maka bidang kita itu pasti berkombinasi dengan bidang yang lain ya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar contoh misalnya ya tokoh kita SpongeBob misalnya. SpongeBob itu kan tidak hanya persegi aja ya nggak. Dia perlu ada tangan. Nah tangan ini nempel di badan. Nah di sini kan ada perpotongan ya nggak, perpotongan objek antara poligon ini dengan poligon ini. Nah itu tidak bisa dihindari di dalam ilmu grafika komputer. Nah, sekarang kita akan melihat tinjauan secara matematis dan tinjauan secara implementatif ya di dalam perpotongan garis dan poligon. Tapi syaratnya sebelum kita mulai, seperti biasa saya minta subscribe ya YouTube-nya ya, subscribe terus nyalain itu notifnya ya. Oke, baik lanjut aja kita ke poin pertama, perpotongan garis dan poligon ya. OpenGL itu dapat digunakan untuk menggambarkan garis dan poligon pada bidang berdimensi 2. Namun dalam prosesnya akan ditemukan banyak masalah yang akan mempengaruhi kesempurnaan hasil penggambaran ya. Nah, dalam penggambaran lebih dari sebuah garis, untuk mendapatkan hasil yang sesuai, harus diketahui posisinya dan kondisi garis yang ada di gambar. Untuk itu diperlukan pengujian apakah garis yang digambar tersebut akan berpotongan atau tidak. Kalau case-nya kartun, manusia badan dengan tangan mungkin nggak nyambung atau nggak berpotongan nggak masalah. Tapi kalau kita mau bikin rumah, konstruksi bangunan, garis ini harus berpotongan dengan garis ini. Ya, perspektif kan gitu prinsipnya. Harus ada titik potong di sekian koma sekian supaya bangunannya nggak rubuh. Nah, beda cerita di situ kita harus benar-benar menguji garis apakah garis tersebut berpotongan atau tidak. Nah, perpotongan garis teman-teman, yang pertama pada gambar ini terlihat berbagai macam garis, kondisi menggambarkan dua buah garis ya. Jadi perpotongan itu pasti terdiri dari dua garis. Kalau satu garis nggak mungkin memotong ya, tapi kalau memotong itu harus dua. Namanya perempatan, pertigaan itu ketemunya dua jalan ya. Kalau satu jalan itu persatuan. Oke, nah garis pertama AB, garis kedua CD ya, dimulai dari titik A ke titik B, kemudian C dan D. Nah, kondisi seperti ini adalah di mana kedua garis tersebut tidak berpotongan, kan nggak berpotongan ya. Berjalan bareng sih, jalan bareng, tapi nggak pernah gandengan, nggak pernah berpotongan ya. Namun juga tidak sejajar, sehingga jika ditarik garis yang tidak terhingga akan mempunyai titik potong garis ya. Pelajaran moralnya ya, jangan bersedih kalau sekarang belum bergandengan ya. Jadilah seperti kondisi A ini, jika ditarik ya tunggu sabar aja ya, nanti pasti berpotongan. Alah opo. Oke, kondisi B teman-teman. Nah, kondisi B ini adalah menggambarkan di mana kedua garis tersebut tidak berpotongan dan sejajar, sehingga garis tersebut merupakan garis tak terhingga dan akan tetap tidak akan mempunyai titik perpotongan garis. Jadi A dengan B itu garisnya dengan CD itu sejajar. Mau ditarik sampai manapun tidak akan pernah berpotongan. Pelajaran moralnya adalah kalau sudah seperti ini mending dihentikan ya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah bersatu ya. Daripada jadi korban terus ya, mending berhenti aja ya. Mending kondisi A tadi, sabar-sabar berpotongan. Nah ini sabar-sabar nggak berpotongan. Oke. Ya, kalian belajar sama saya nanti belajar banyak filosofi juga. Nah, ini kondisi C. Kondisi C adalah gambar di mana kedua garis tersebut berpotongan pada sebuah titik, sehingga garis tersebut
tidak merupakan garis yang sejajar. Nah, kalau kondisi C ini sudah jelas ya, berpotongan. Ya, AB berpotongan dengan DC. Itu sudah jelas berpotongan. Pelajaran moralnya, kalau berpotongan, sudah bergandengan, jangan sombong. Karena bagaimanapun juga ketika D ditarik dan B juga ditarik, A ditarik, C dan ditarik, semuanya akan saling menjauhi. Semakin D ditarik, semakin B ditarik, semakin menjauhi. Ya, jangan percaya yang barusan. Oke, kondisi D. Nah, kondisi D itu adalah menggambarkan di mana kedua garis tersebut bersinggungan, nggak berpotongan tapi nempel, ya. Nah, antara garis AB dengan CD, ya, dia nggak berpotongan tapi bersinggungan, nempel, ya. Pelajaran moralnya apa? Pelajaran moralnya, ya, nggak apa-apa, ya, tanpa status, yang penting bersinggungan. Siapa tahu nanti ditarik garis jadinya berpotongan. Habis itu berjauh-jauhan, cie. Oke, kondisi E. Nah, ini kondisi yang ideal ya. Sehidup semati dilalui bersama dalam suka maupun duka. Ini yang harus jadi cita-cita kita semua. Jadi garis A, B, C, D seolah-olah seperti satu garis, tetapi ternyata adalah berhimpitan ya, atau menimpa, jadi bersatu. Ya. Kita punya A, B, C, D, dan E ya. Jadi tipe-tipe perpotongan garis. Nah, kalau seperti ini garis AB dan CD mempunyai daerah perpotongan yaitu dari titik C sampai titik B. Perpotongannya seperti itu. Perpotongannya bukan lagi titik, tapi perpotongannya adalah sepanjang jalan garis kenangan. Oh. Oke, nah sekarang gimana sih cara mencari perpotongan garis, teman-teman? Ya, cara mencari perpotongan garis yang pertama ya menggunakan teknik gambar, yaitu dengan cara masing-masing segmen garis AB maupun CD diperpanjang. Nah, nanti diperpanjang terus sampai akhirnya ketemu di satu titik. Nah, titik tersebut adalah titik yang dicari. Nah, cara kedua menggunakan persamaan matematika. Oke, untuk persamaan matematika ini kita akan tulis rumusnya di papan tulis kita. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Perpotongan garis. Oke. Anggaplah kita punya sumbu ya, sumbunya seperti ini. Saya punya garis ini yang warna merah, teman-teman, dan garis yang berwarna hijau, ya, bangju. Anggaplah di sini adalah titik A. Merah ya. Di sini titik A, kemudian di sini titik B. Lalu di sini titik C, di sini titik D. Pertanyaannya adalah ini di titik ini, di titik E, itu koordinatnya berapa? Ya, jadi perpotongan garis adalah dua buah garis saling berpotongan, lalu ketika dipotong atau berpotongan itu dia berada di titik mana. Nah, ini dalam menggambar secara eksak atau menggambar secara teknik atau tepat, arsitek misalnya, itu nggak boleh asal-asalan. Oh, kira-kira di titik sekian, nggak bisa. Kita harus tentukan benar-benar di titik E ini dia berpotongan di sebelah mana atau di koordinat berapa. Nah, kalau kita masih ingat pelajaran SMA, ya, sebuah garis itu memiliki persamaan Y sama dengan MX plus C. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya garis AB, punya garis CD, maka garis itu pasti mempunyai persamaan
Y sama dengan MX plus C. Ya, itu sudah pasti teman-teman. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, kita harus mencari, kalau mau mencari perpotongan, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari persamaan garisnya AB itu seperti apa, persamaan garisnya siapa? CD itu seperti apa. Ketika dua buah garis ini diketahui persamaannya, maka nanti kita akan bisa menemukan ya perpotongan titik, ya persamaan dengan persamaan dilakukan substitusi atau eliminasi, ya akhirnya nanti ketemu ya titik potongnya itu di sebelah mana. Oke. Nah, jadi sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan MX. Nah, turunan dari persamaan ini, teman-teman, kalau kita mau mencari M, ya saya bedakan warnanya biar enak ya. Oke. Kalau kita mau mencari M, maka persamaannya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sementara kalau kita mau mencari C, sama dengan Y dikurangi MX. Ya. Nah, ini adalah turunan dari persamaan untuk mencari Y MX plus C. Ya. Oke. Jadi Y2 min Y1. Nah, dalam hal ini yang berlaku sebagai Y, ya, Y2-nya ini berapa, Y1-nya berapa. Ya, kemudian X2-nya itu di berapa dan X1-nya berapa. Kita kan punya titik AB, ya. A itu X1, Y1. B itu X2, Y2. Nah, kalau mau mencari M-nya berarti Y2 itu punyanya B, YB-nya itu berapa? Dikurangi YA-nya. X2 itu berarti X-nya B dikurangi dengan X-nya A. Jelas ya? Oke. Oke. Sehingga ketika kita punya kasus seperti ini, teman-teman, ada contoh dan penyelesaiannya tadi. Misalnya, diketahui titik potong dari garis AB dan CD, ya carilah titik potong jika diketahui garis AB dan CD. Jika diketahui A itu 1,1, lalu B 5,5. Jadi ada A di 11, B 55. Lalu C itu adalah di 13 dan D itu ada di 51. Titik potongnya berapa? Nah, tadi mengacu kepada persamaan tadi sudah diturunkan persamaan kita adalah Y sama dengan MX plus C, ya kan? Di mana M-nya itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, kalau kita mau mencari persamaan daripada garis AB berarti yang berlaku sebagai Y2 adalah 5, ya kan? Yang berlaku sebagai Y1 adalah 1. Yang berlaku sebagai X2 adalah 5, dan yang berlaku sebagai X1 adalah 1. Ketemu M-nya kan? Begitu ketemu M-nya, nanti kita bisa mencari C. Nah, ini contoh penyelesaiannya. Persamaan garis Y itu adalah MX plus C. Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah 5 dikurangi 1, ya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. 5 kurangi 1, 4. 5 kurangi 1, 4. 4 per 4 sama dengan 1. Sehingga diketahui M-nya adalah 1. Nah, sekarang kita mau cari C. C sama dengan, ya, mengacu kepada persamaan tadi, C sama dengan Y dikurangi MX. Kita sudah menemukan nilai M, ya. Oke. Y kita adalah 1 dikurangi M, M-nya 1, X-nya 1. Nah, sama dengan 0. Sehingga nanti ketika kita mau cari Y, MX plus C, itu adalah 1X plus 0 sama dengan X. Y-nya 1 dari mana? Lalu X-nya 1 dari mana? Ini tadi kan persamaan kita adalah C sama dengan Y, MX. Kita pakai yang A, yang punya A. Y-nya A 1, X-nya A juga 1.
Sehingga C sama dengan Y dikurangi MX. M-nya tadi berapa? 1. Ya. Sehingga ketemunya berapa? 0. Ya enggak? Paham ya? Oke. 0. Nah, sehingga ketika masuk ke persamaan Y, MX plus C, M-nya 1, ya, X-nya dicari ditambah C, C-nya 0. Ya, 1X plus 0, sehingga Y sama dengan X. Persamaan garis AB adalah Y sama dengan X. Nah, begitu juga dengan garis CD, teman-teman, adalah MX plus C. MX plus C, M-nya adalah Y2-nya C, CD ya, CD adalah 1, punyanya D, dikurangi Y-nya X3. Y-nya C, ya 1 kurangi 3, dibagi X2-nya, punyanya D, dikurangi 1, ya itu X1. X1 itu punyanya si C, ya 1 kurangi 3 min 2, 5 kurangi 1, 4. Sehingga min 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Jelas sampai sini? Jelas ya? 1, 3, 5, 1, Anda tahu kan dari mana asalnya? Dari sini tadi. Ya, 1 dikurangi 3, 5 dikurangi 1, sesuai persamaan ini. Nah, sehingga Y sama dengan MX, Y sama dengan C sama dengan Y min MX, ya. Y-nya nanti pakai 3, X-nya pakai 1. Kan ini pakai yang C punya. Nah, sehingga seperti ini, teman-teman. 1 min 3 dibagi 5 min 1 sama dengan min setengah. Ya, sehingga C sama dengan Y-nya 3 dikurangi 1 itu adalah X-nya dikalikan M-nya. M-nya adalah minus setengah. Ketemulah 3 setengah. Sehingga persamaannya Y sama dengan M. M-nya tadi minus setengah X ditambah 3 setengah. Oke, dari sini kita punya dua persamaan garis. Garis AB persamaannya adalah Y sama dengan X. Sementara garis CD persamaannya adalah min setengah X ditambah 3 setengah. Sampai sini paham? Yang kurang paham bisa di play ulang atau dilihat soalnya lalu Anda tulis ya supaya Anda juga bisa memahami contoh ini. Oke ya, silahkan Anda pause dulu kalau Anda tidak paham atau Anda rollback ya, diputar ulang. Oke, sampai di sini teman-teman paham. Jadi setelah masing-masing garis diketahui persamaannya dan persamaannya sudah dihasilkan, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mencari titik potong ya, mencari titik potong dari dua garis. Nah, syarat titik potong itu adalah kita harus mencari nilai X. Saya kasih warna merah ya, X. X itu adalah, rumusnya adalah C2 dikurangi C1. Kan masing-masing garis tadi sudah ketemu C-nya juga ya kan. C2 dikurangi C1 dibagi M2 kurangi M1. Itu untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya itu ya, MX plus C. Substitusikan ya, X-nya dari sini. Ini X ini nanti diletakkan ke sini. M-nya dan C-nya nanti bisa ngambil salah satu dari persamaan garis. Ya, jadi untuk mencari titik E di sini tadi, titik E yang ada di sini, maka yang harus teman-teman hitung pertama, dia di X-nya itu berapa. Nah, X-nya itu didapat dari C2 kurangi C1. Nah, C itu sudah didapat di masing-masing perhitungan tadi, masing-masing persamaan tadi. Kalau di ini tadi, C-nya kan kita punya 0, yang punyanya AB C-nya 0 ya. Kalau di sini 3,5. Ya enggak? Nah, otomatis C2-nya adalah 3,5 dikurangi 0 dibagi M. M juga tadi sudah diketahui, M yang di sini 1, yang di sini minus setengah. Berarti nanti minus setengah dikurangi 1. Nah, itu nanti ketemu X-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini, teman-teman. Ya, jadi setelah tadi persamaan garis diketahui,
Nah, nih. Di sini ya. C2 dikurangi C1. C2 adalah garis CD, C1 adalah punyanya AB. Ya, C-nya CD adalah 3,5. Sementara punyanya AB adalah 0. Berarti 3,5 dikurangi 0. Dibagi M-nya AB dikurangi M-nya CD. M-nya AB berapa? M-nya AB adalah 1 dikurangi minus setengah. M-nya CD berapa? Nah, minus setengah. Sehingga ketemu 1,5. 3,5 dibagi 1,5 adalah 2,334. Oke, sorry tadi saya salah tulis ya. Bukan M2 kurangi M1, tapi M1 kurangi M2. Oke, yang di sini ya tadi ya. Oke, ini keliru ya, saya hapus dulu. Oke, sorry. Jadi C2 dibagi C1 per M1 dikurangi M2. Seperti ini yang benar. Oke. Nah, ketemulah X-nya adalah 2,334 ya, 3,5 kurang dibagi 1,5. Kemudian Y-nya itu adalah kita pakai persamaan yang di atas tadi, MX plus C. M-nya ambil salah satu aja, dalam hal ini saya punyanya AB ya, M-nya AB kan 1 ya enggak? 1 saya tulis ini. M, kemudian Y sama dengan MX. X-nya adalah 2334 yang kita buat tadi. Ya, 2334 ditambah C. C-nya adalah 0. Sehingga ketemu Y-nya adalah 1 kali 2334 ditambah 0. Ketemulah 2334. Jadi titik perpotongan antara garis AB dengan CD itu akan berpotongan di titik 2334, 2,334, 2,334. Jadi kalau ditanya di sini ini berapa? Nah, di sini ini ketemu 2,334 untuk X-nya, untuk Y-nya juga 2,334. Mengikuti aturan persamaan yang sudah dijelaskan ini tadi. Oke? Paham teman-teman? Nah, kalau belum paham diputar ulang. Kita biasakan kalau nggak paham putar ulang dulu sampai paham, sambil nyatet ya, sambil ngitung. Setelah ini baru kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke, tahapan selanjutnya kita akan masuk ke implementasi. Jadi ini matematisnya, kemudian kita masuk ke tahap implementasi di dalam OpenCL seperti apa. Oke ya, kita buka dulu kode blocks kita ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke kode blocks kita, ke tahap implementasi ya. Pastikan kalian sudah punya template seperti ini ya. Jadi kita biasa gunakan apa namanya? Yang kemarin-kemarin. Kita tinggal ubah yang di bagian display-nya aja ya. Jadi ada init, display dan main. Seperti biasa. Include-nya jangan lupa. Nah, kita masuk ke display ya teman-teman ya. Kita akan membangun apa yang sudah kita kerjakan ini tadi di coding. Jadi kita punya ini apa namanya, dua garis AB dan garis CD. A punya poin-poin dan lain-lain ya. Kita coba deklarasikan di atas ini ya. Oke, kita pakai float aja. Float garis A ya. A itu ada AX. AX itu berapa tadi? 1155 ya. Oke, 1 float. Ya, ini biar rapi aja, biar kita nggak rumit ya. Saya buat detail seperti ini. AX itu di 1,1 garis A, kemudian garis B itu di float BX itu 5 ya. Kemudian di float BY itu juga 5. Oke, kita masuk ke garis ini, garis AB ya. Garis AB. Oke, kita masuk ke garis CD. Oke, garis CD teman-teman ada di 13 dan 51. Ya. Float CX sama dengan 1. Float CY sama dengan 3 ya. 1, 3, 5 dan 1.
kemudian di garis D, dx ya, dx sama dengan 5, float dy sama dengan 1. Betul ya? 1351, ini 1155. Oke, ini saya punya GL color buffer bit seperti biasa. Kemudian saya juga mau coba menggambar dua garis ini apakah sudah berhasil. Kita pakai ini ya. Masih ingat materi yang dulu ya? GL begin untuk GL lines. Jadi kita buat garis. Syaratnya apa? Ya, syaratnya harus kelipatan 2 ya. Garis yang pertama dan garis yang kedua, berarti kita harus punya 4 ya. GL vertex 2F ya, 2F. Yang pertama adalah di garis berapa teman-teman? Titik pertama adalah AX, AY, gini ya. Oke. Titik kedua adalah di BX, B. Ini berarti sudah terbentuk garis AB. Kemudian garis CD, ini CX, ini CY, ini DY, ini DX. Seperti ini ya. Oke, kita coba. Nah, kita punya dua garis dan berpotongan. Jadi ini tadi sesuai yang ada di PowerPoint tadi. Garis kita adalah di 1,1 di sini ya. A. Kemudian B di 5,5 di sini. Kemudian C itu di 1,3 di sini. Dan D itu di 5,1 di sini. Pertanyaannya masih sama seperti yang di papan tulis tadi. Berapakah nilai E atau berapakah nilai titik potong yang ada di sini? Nah, tentu kita tadi harus menerapkan ya prinsip-prinsip yang akan kita hitung. Yang pertama kita harus menghasilkan persamaan garis dan yang kedua juga harus menghasilkan titik potong. Oke ya. Oke, di sini kita akan buat menentukan persamaan garis. Yang pertama garis AB ya. Oke, kita lihat tadi di materi kita, untuk mencari persamaan kita harus ketemu M. M adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Oke, berarti kita butuh variabel baru lagi di sini. Float M1 ya. Di mana M1 sama dengan, kalau sesuai persamaan ini tadi, Y2 kurangi Y1. Y2-nya adalah variabel, kalau AB, ya BY ya. BY dikurangi AY dibagi BX dikurangi AX. Seperti ini. Ya. Oke. Benar ya? Oke. Kemudian kita juga punya C1 ya. Karena kita juga harus menghitung C ini teman-teman. M dan C. Ya. Berarti kita buat lagi di sini C1. Oke. Oke. Berikutnya setelah M kita punya C. C adalah YMX ya. YMX. Nah, kita pakai punya A saja. Sehingga Y-nya AY dikurangi M ya. M1 dikalikan X. Kita pakai AX. Oke. Ini untuk persamaan garis AB ya. Jadi codingan ini adalah implementasi yang ada di sini tadi. Oke, sekarang kita kerjakan untuk yang CD teman-teman ya, CD. CD berarti kita pakai M2 ya, tentu sini harus deklarasi juga M2 dan sekalian C2 ini ya. Oke, M2 sama dengan apa? DY dikurangi CY dibagi apa? Dibagi DX kurangi CX. Seperti ini ya. Benar kan? Oke, lalu C2 sama dengan kita pakai punya C aja, CY dikurangi M2 dikalikan CX.
Oke, persamaan garis kita sudah jadi teman-teman, tapi kita perlu cek ini benar nggak di sini dan di sini ini sudah ketemu persamaannya, maka kita harus masuk ke tahap yang kedua. Jadi setelah persamaan garis, tahap yang kedua untuk menentukan nilai potong ya, menentukan titik potong. Oke, menentukan titik potong, kalau kita kembali ke persamaan kita, rumusnya adalah X sama dengan C2 min C1 dibagi M1 kurangi M2. Berarti kita perlu titik potong ya teman-teman ya, titik potong untuk X dan Y. Oke, saya X dan Y-nya saya berikan variabel misalnya P ya, PX, PY ya, potong X dan potong Y. Itu titik yang baru tadi. Biar sesuai dengan gambar kita, jangan P ya, ini kan titik apa ini? E ya, titik E berarti saya kasih nama EX saja. EX, X ya, bukan mantan ya. X dan EY. Oke. Nah, EX dan EY. Nah, sekarang kita menentukan titik potong untuk EX sama dengan sesuai persamaan ini tadi adalah C2 kurangi C1 ya. C2 ini ya, dari sini ya nanti ya. C2 dikurangi C1, oke, dibagi M1 kurangi M2. Oke, titik koma. Titik potongnya sudah untuk EX, kemudian kita juga perlu mencari EY. EY kita pakai persamaan apa? Ya, MX plus C. M-nya nanti kita pakai yang M1 aja ya teman-teman ya. M1, di M1, MX. X-nya adalah EX ini. MX plus C ya, MX plus C. Oke, C-nya kita otomatis juga pakai C1. Oke, berarti nilai EX dan EY sudah diketahui. Oke, kita mau cek ya angkanya ini, EX, EY ini berapa, kita print F aja ya teman ya. Nah, kalau kita mau pakai print F seperti ini, jangan lupa atas tambahkan ya kebanggaan kita selama kuliah ASD, include stdio titik H. Oke. Berarti di sini nanti kita print F bisa, print F persen F ya sama persen F gini ya, persen F. Saya tulis gini aja. Di mana persen F pertama mengacu kepada X, EX, dan persen F kedua mengacu kepada EY. Jangan lupa titik koma. Oke. Sorry, ini tadi belum di close. Ya, saya compile dulu. Nah, ketemu di 2333,2333 sesuai dengan PPT kita tadi. Ya, di sini tadi 22334, 2334 ya. Sementara yang kita hasilkan adalah 233. Oke, tidak beda jauh, cuma beda pembulatan aja. Jadi benar ya, benar. Oke, terakhir teman-teman kita mau gambar apa namanya? Mau gambar ini tadi. EX, EY ini di sini. Berarti kita pakai sama kayak ini ya, GL Begins, tapi kita pakai GL Points. Oke, sebelah sini ya. GL Points, lalu GLN, jangan lupa. GL Vertex, 2F, mengacu kepada EX dan EY. Seperti ini ya. Oke. Jadi kita buat di sini. Oh ya, ini lupa tadi. Ini harusnya point. Ini ya, points. Oke, kita run coba teman-teman. Oh ya, titiknya belum kelihatan. Berarti kita perlu tambahkan di sini GL point size. Saya buat 6 gini ya. Nah, ini nanti ukuran apa? Titiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi dari persamaan garis yang ada tadi, kita menghasilkan garis ini. Kemudian kalau kita mau cari nilai eksaknya di titik potongnya ini seperti apa, kita ikuti persamaan garis ini tadi, ya. Lalu kita gambar titiknya dan kita print F.
maka ketemu di sini adalah titik berapa ini? 233,233. Oke, jelas sampai sini ngodingnya. Kalau nggak jelas nanti saya berikan codingnya, kalian juga bisa putar videonya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Oke, terakhir snack ya. Wah, snack tugas ya. Tugasnya, oke saya buat papan tulisnya clear dulu. Adalah kalian membuat titik potong ya, titik potong menggunakan inisial nama kalian ya, kalimat kata pertama dari nama kalian. Misalnya namanya siapa kalian, Glenn gitu ya, Glenn Stephen berarti G gitu aja. Namanya Adnan berarti A gitu ya. Misalnya namanya Yoel berarti Y gitu ya. Namanya Tania gitu berarti T ya. Tapi beberapa syarat, yang pertama ya, harus ada minimal 3 titik potong. Maksudnya gimana? Misalnya nih, misalnya saya mau buat Yoel, Yoel kan Y atau saya Yere gitu, Y ya. Y itu gini, ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga, dan seperti ini. Ini titik potongnya berapa? Titik potongnya kan baru 1 di sini, ya enggak? 2 di sini. Minimal kan 3. Nah, gimana biar 3? Ya, kita modifikasi dong ya. Misalnya Y-nya jadi seperti ini. Tambahkan, ya tambahkan di sini misalnya. Atau sini ya. Nah, ini kan jadi 3. Misalnya seperti itu. Jelas? Mas, nama saya Tania. T kan cuma 1. Bener sih, T kan cuma gini ya. T. Kan gini. Nah, biar jadi 3 gimana? Ya, dimodifikasi. Misalnya, di sini dikasih gini. Ya, nih. Misalnya seperti itu. Mas, nama saya Oki. Ya, 4 titik mas, bonus. Ya. Ya, namanya OO kan gini berarti 1, 2, 3, 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Alhamdulillah itu namanya bonus ya. Nggak usah dikurangi, nanti dikurangi ganti huruf ya. Pokoknya minimal harus 3 titik potong. Nah, teman-teman, yang harus Anda tulis adalah nomor 2 ya. Ini saya tulis di sini. Harus ada hitung manual ya. Nomor 3 baru coding dan screenshot. Formatnya seperti apa? Nanti Anda lihat formatnya seperti yang ada di Google Classroom. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang tugas ini bisa chat di grup atau di Google Classroom. Jadi membuat inisial namanya masing-masing. Ya, pokoknya harus minimal 3 titik potong. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Gitu. Oke, gitu aja yang saya sampaikan dari pertemuan kali ini tentang titik potong. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat. Ya, belajarlah dari filosofi yang saya sampaikan tadi. Ya, perpotongan boleh, ya, bersinggungan boleh, tapi alangkah baiknya berdampingan. Oke, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video selanjutnya.